Gangwok memegangi lengan Yori agar ia tak jatuh, namun tak sampai menyentuh tangannya. Setelah itu, mereka pun bicara. Gangwok ingin tahu dari mana Yori tahu keberadaan mayat-mayat itu. Yori awalnya enggan menjawab, namun akhirnya ia bilang hantu yang memberitahunya. Dan Gangwok malah menganggapnya bercanda. Ternyata obrolan itu terdengar nenek Yori. Saat keluar, Gangwok merasa sungkan sendiri dengan ucapannya. Lalu ia berpapasan dengan Sungjae yang petantang petenteng. Gangwok pun bilang ia pasti akan menemukan mayat Enju mantan Sungjae dan membuktikan jika Sungjae adalah pembunuh. Sementara itu, Yori menjelaskan pada nenek jika ucapannya tadi hanya bercanda. Nenek yang tahu Yori bisa melihat hal gaib mengingatkan agar Yori tak gegabah, apalagi banyak rumor beredar yang bilang Yori sudah jadi dukun. 주의할게요. Kemudian, nenek membahas strategi daya saing untuk kemajuan Reina Group dan menyarankan agar Yori mau bekerja sama dengan CL Raymond Hotel. Karena menurut nenek, strategi mereka menarik. Namun, Yori menentangnya. 한번 생각을 해봐. Sedangkan Gangwok ditelepon nenek yang memintanya cuti sehari karena Gangwok harus berbuat baik di waktu monyet. Gangwok pun terpaksa menurut agar nenek tak marah. 반차 내고 간다고. Setelah itu, Gangwok datang ke panti asuhan juga bermain bola dengan anak-anak di sana. Namun, bolanya tiba-tiba melesat memecahkan kaca. Karena ruangannya dikunci, jadi Gangwok memanjat dari balkon sebelah untuk mengambil bola dari jendela. Dan ia pun terpikirkan jawaban. Ia meminta Pildong mencari penghuni sebelah saat Enju menginap di hotel. Sementara itu, Sungji mengobrol bersama Hari juga kakak dan ibunya. Hari juga menyampaikan ucapan Yori jika Sungjae bagai parasit. Sungjae yang merasa kesal langsung mendatangi Yori. Yori tersenyum sinis lalu bilang jika Enju pernah datang ke hotelnya untuk menyewa aula Siena. Enju tahu Sungjae selingkuh dengan Hari, namun Enju tak bisa putus karena ia tengah mengandung. Sungjae tak percaya omongan Yori dan bilang Enju itu pembohong. Lalu Yori pun menyampaikan ucapan Enju yang telah meminta bantuan kepadanya. Agar Sungjae memenangkan kejuaraan golfnya, agar nanti saat posisinya hancur makin menyakitkan. Gangwok dan Pildong menelusuri CCTV hotel, lalu akhirnya menemukan penghuni sebelah Enju, yakni wanita dalam bukti dari ponsel Sungjae. 맞는 것 같은데. Saat didatangi, wanita yang bekerja sebagai pramugari itu mengiyakan fotonya yang ada di bandara. Namun tak tahu jika dirinya dipotret. Waktu itu, ia sedang terburu-buru dan tiba-tiba Sungjae datang menawarinya tumpangan. Namun hanya itu pertemuannya. Wanita itu bahkan tak pernah menginap di hotel. Meski KTP-nya dikonfirmasi jadi tamu, karena waktu itu dompetnya tertinggal di mobil Sungjae. Dan beberapa hari kemudian barulah kurir datang mengantarnya. Kini Gangwok pun paham, apalagi Sungjae kidal. Jadi Gangwok datang ke hotel TKP. Dan kini mengerti jika Sungjae menyamar jadi pramugari tadi yang masuk ke kamar sebelah Enju. Lalu memanjat melalui balkon untuk mengambil jasad Enju ke koper dan mengelabui CCTV. Namun jarak dari kamar ke lobi terasa janggal. Jadi Gangwok berpikir dan menemukan jawaban. Pasti mayatnya disembunyikan di atap. Di sana Gangwok melihat tangki air raksasa. Saat akan memeriksa, rupanya Yori sudah di sana dan mengejutkannya. Ketika tangkinya dibuka, benar mayatnya ada di sana. Waktu itu, Enju bilang dirinya hamil, namun Sungjae tak percaya. Karena Enju menahannya pergi, jadi Sungjae tak sengaja mendorongnya hingga kepala Enju terbentur dan tewas di tempat. Saat Sungjae memenangkan kejuaraan dan menerima piala, di waktu yang sama Gangwok lalu datang dan menangkapnya, juga menyampaikan pesan Yori dari Enju. 역대급 나락에 대한 축하 메시지. Kemudian Gangwok menelpon Yori jika pesannya sudah disampaikan. Setelah itu, Hari datang setelah melihat foto Yori ada di TKP. Hari merasa tak terima dengan Yori. Namun saat Yori ingin mendebat, nenek memanggilnya. Nenek memintanya tetap tenang agar posisinya sebagai direktur aman. Nenek juga kembali membahas CL Hotel dan memintanya menemui Dirut untuk mendengar penawaran. Saat Gangwok di kantor,
Dojun, sahabatnya, menelpon jika ia akan menikah di Jeju dan meminta Gangwook hadir. Pildong pun memintanya mampir ke kedai nenek Chunhui karena makanannya enak. Keesokannya, Yori dan Gangwook tiba di Jeju. Karena hotel ini adalah hotel yang sama tempat Dojun menikah. Namun, meski begitu, mereka tak bertemu. Di sana juga diadakan peragaan busana desainer Haena Jung. Saat Gangwook datang dan memberikan selamat, Dojun bilang jika ia ingin Gangwook memakai kamar suite paket acaranya karena dirinya akan bulan madu. Ketika Yori menemui di Rut CL, ternyata itu adalah temannya bernama Kang Min Hwan yang lama tinggal di luar negeri. 언제 귀국한 거야? Min Hwan ingin bekerja sama bisnis dengan Yori, namun Yori tetap menolak. Sebagai jamuan karena sudah datang ke hotelnya, Min Hwan pun meminta Yori menginap di sini. Lalu Min Hwan mengajaknya melihat pameran Haena. 해나정이에요. Kemudian Gangwook makan di kedai nenek Chunhui. Tetangganya bilang nenek kini aneh sejak cucunya di PHK. Saat Gangwook mengambil kunci kamar suite-nya, pegawainya sedikit bingung, namun akhirnya memberikan kunci dan Gangwook pun memasuki kamarnya. 대로 혼자 써도 되나? Setelah itu, pelayan juga mengantar Yori ke kamar suite. Di kamar itu, hantu mulai mengganggu Yori dengan tetesan air. Saat vas bunga jatuh, Gangwook terkejut. Rupanya, tanpa mereka sadari, mereka tak sengaja satu kamar, namun tak melihat satu sama lain. 제주도까지 따라오는 거야? Di malam harinya, agar tak terganggu hantu, Yori memakai earphone juga menutupi dirinya dengan selimut. Sedangkan Gangwook yang mabuk tak sadar tidur di sebelah Yori. Barulah keesokan paginya, mereka terkejut satu sama lain. Pegawai hotel pun minta maaf karena telah lalai. Ketika di lift, Yori cemas takut dirinya semalam tak sengaja menyentuh Gangwook. Saat Yori tanya untuk memastikan, Gangwook malah ngomel-ngomel dan bilang Yori bukan tipenya. 이게 뭐야? 귀신이 Namun saat Yori naik eskalator dan seorang ibu tak sengaja menjatuhkan koper, dengan cepat Gangwook mengambil koper itu agar tak mengenai Yori hingga dirinya terbentur. Lalu tiba-tiba Min Hwan datang karena khawatir dengan Yori. Min Hwan juga berterima kasih pada Gangwook hingga membuat Gangwook geli. Karena merasa tak enak dengan Yori, jadi Min Hwan memutasi pegawai yang lalai tadi. Sementara itu, Gangwook bertemu nenek Chunhui di hotel yang sedang mencari Dami, cucunya. Karena Dami terakhir pamit menonton peragaan. Saat Gangwook memeriksa kamar Dami, di sana Dami banyak menggambar desain pakaian, juga video Haena mencuri desain Dami. Sedangkan taksi yang ditumpangi Yori tiba-tiba mogok di lokasi, karena hantu Dami meminta bantuan Yori. Kemudian, Gangwook memeriksa CCTV Hotel CL dengan izin dari Min Hwan, dan menemukan taksi mencurigakan. Gangwook pun mulai menelusuri dibantu polisi setempat, lalu berhenti saat melihat orang di tepi tebing lokasi. Dan orang itu adalah Yori. 그쪽이 왜 또 여기서 나와? Karena terkejut, Yori terpeleset. Gangwook hendak memeganginya, namun Yori mengelak, dan membuat mereka berdua tercebur ke laut. Dan di dalam air, mereka pun menemukan jasad Dami. Namun Gangwook tak membiarkan Yori melihatnya. Nah, itu tadi episode 2 Spooky in Love. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.